Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhul billah, sibuk dengan kayak aku ini kan jari wong akeh kan di pengaruh akeh jari ini. Tapi aku sak kroso. Sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mosok tau eling kowe blas yakin. Ya mau dongakno umum muga-muga sing tau ngaji kula sepuro dosane. Wis ngono tok. Tapi kon eling ra eling Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge ya Allah. Cuma bareng ning Allah elinge ternyata gawe Mustofa terus eling nek. Tapi elinge Allah sih. Terus nyifati Allah gawe makhluk iya lah gawe Mustofa bareng terus eling nek. Paham Mas? Nah ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i. Jadi hukumnya pangeran itu ora iso digeneralkan secara masif. Wong saiki kabeh dianalogi, kabeh dikias. Ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Baqir. Masih cucunya Kanjeng Nabi beberapa. Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus Kanjeng Nabi. Berarti cucu keenam. Masyhur jenis sinten Sayyid sinten Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, rival ilmu. Bukan rival beda jago boten. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? Bukan kias, jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq. Itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih ya, jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwal sahabat, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Terus Abu Hanifah jawab, 5 ada kenapa? Diceritakan. I'lam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api, karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika, sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus hati misalnya, coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau seorang alim fikih. Ataro anadzab zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dhamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. 5 datakunu syahadah fi zina arba'atan wa fil qatli isna. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatul mukmin itu tinggi qatul mukmin, saksi qatul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar, ya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mek mateni Mustofa, dosane kan mateni gede mateni Mustofa. Mane dora mateni gede tenan dosane. Omane mateni Imam Mustofa, oh tambah gede. Omane sing jenggoter sing khusuk tambah gede. Pokoknya sesuai wae. Makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar terus. Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i, sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, paham ya?
Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh, misalnya Pak Hudi, Pak Mustafa dagangan telur ayam, Akbar buji. Wape mangan ijik mergo bar nyekel apa? Ndok tuh lewat jebur. Paham? Lu repot kabeh no. Dulu itu kalau giling apa itu? Beras, apa sebelumnya beras itu? Gabah ya? Dulu itu kan nggak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sekarang yang kuno-kuno giling tebu, giling gabah, nggak apa? Sapi utawi apa lah, unta dimuter, apa? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sini kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyoe sapi yo nguyo, yo ngising ambek umbrang-umbrang jam kan yo nguyo ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku nek gone muen diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki lho aja iki kok disuci. Imam Burkini niku ulama tok ngamuk dene. Ah takok nek rata aku murid. Takok nek rata aku. Niku mboten takok. Orang kalau ulama-ulama sing bergiling lagi ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora dicuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amal. Saya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa? Maxi ya. Ya kira-kira oleh di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunatkan cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang sudah dialiran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontok nopo cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekasnya teletong, bekasnya najis, ono misalnya kayak peceran-peceran nak dirisi kadang kan ya nyiprat-nyiprat yang putih. Singkat cerita Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu gail saya ini, gailun itu apa? Serampatan paling apa? Misar itu jenis apa? Gailun bahasa Arab ya, pencoban latihan bahasa Arab. Jenis apa? Gailun. Jawabnya kajian Nabi enteng. Yutohiruhu ma'badah. Ya sanggep aja kok suci. Jadi yang berbar kena najis kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah nggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ayo masjid sing ora aping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ngaso cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan berdua. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sareng tok apa nganti tok klambi ngisor. Kira-kira. Kira perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak mlaku cepet iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sareng tok. Tok klambi. Lah kira-kira ratan itu suci murni apa ana mutanajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablek itu bener, senajan to ora kok ilmu ngono. Lah ini alhamdulillah dablek ana bener deh. Pas ya, dablek pas ya, jadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidi-sidi apa? Najis terus salin. Lah karena dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi dawuh yutohiruhu ma'ba'da apa? Yutohiruhu ma'ba'da. Nah setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya, karena tadi mutahhir itu ada dua. Hanya kalau jarak tak latih ngaji fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso ngendikan fikih. Saya ini ulama kabeh melok tasawuf ambek thariqah. Pokoknya sing ngaji swarga. Pokoknya senengane ngono-ngono iku. Itu jenenge ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nak melok fikih kon, melok partai fikih.
Sekaruan hadis mayuritillah bi khairan faqihu fikih. Wong nak dikersana Allah apik mesti ngerti fikih. Firman tenan. Ini contoh kias. Mutahhir, sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da, yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu. Lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane apa hadis-hadis? Mansu jika. Jadi kena nak wudu ora entuk lemah, ora entuk turah. Iku disoder ya ora ngono. Ora ngono contone ora ngono. Iku yo haram, doror dan bahaya. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu, ojo maksudnya. Ngawur itu rusak gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kayak wong biduan, atau wong narukan, wong diwela. Nak gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah sing ana tetong itu, jawab apa sih? Enggak kan? Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresik? Sangke ya. Pengacara oke. Nah itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gini Misbah, kalau bangun masjid itu sampai kalau Jumu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa? Batu bata itu kan nggak boleh karena diantara materinya itu pakai apa? Najis, itu tekong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah karena batu bata itu mengalami proses taskhin apa? Taskhin dibakar dengan api sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan ma, turab, api. Tapi juga wudu loh ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh wudu.